Selamat bertemu dengan saya, Bu Duma. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Materi kita hari ini, materi kelas 10 semester 2. Topik reaksi redoks dengan subtopik penentuan bilangan oksidasi. Sekarang, coba perhatikan gambar di samping. Gambar pertama, buah apel berubah warna setelah dibelah beberapa saat. Gambar kedua, mengapa pagar besi harus dicat minyak? Gambar ketiga, mengapa paku cepat berkarat ketika dibiarkan di tempat terbuka? Semoga dengan mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui reaksi apa yang terjadi pada gambar. Kita masuk pada materi reaksi redoks. Apa sih reaksi redoks? Konsep reaksi redoks ada 3. 1. Berdasarkan penggabungan atau pelepasan oksigen. Reduksi, pelepasan oksigen dari senyawanya. Contoh, 2 tembaga oksigen melepas oksigen. Yang kedua, oksidasi, penggabungan oksigen dengan unsur atau senyawanya. Contoh, 2 magnesium bereaksi dengan oksigen. Kedua, berdasarkan serah terima elektron. Reduksi adalah penerimaan elektron. Contoh, klor menerima elektron menjadi Cl-. Oksidasi adalah pelepasan elektron. Contoh, natrium melepaskan elektron menjadi Na+. Ketiga, berdasarkan perubahan biloks. Reduksi adalah mengalami penurunan bilangan oksidasi. Di sini contoh, besi dari biloks plus 3 mengalami penurunan menjadi 0. Oksidasi mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Karbon dari 0 naik menjadi plus 4. Kita masuk pada bilangan oksidasi atau biloks. Biloks didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan atom yang melepas elektron akan bertanda positif. Penulisan biloks berbeda dengan penulisan muatan suatu ion. Biloks ditulis tanda plus min di depan angka. Contoh Fe3+, muatannya 3+, biloksnya plus 3. Muatan ion ditulis tanda plus min di belakang angka. Sini contoh S2-, muatannya 2+, biloksnya plus 2. Penentuan bilangan oksidasi ada aturannya ya. 1. Biloks unsur bebas sama dengan 0. Contoh unsur bebas itu Cu, Cl2, Br2, I2. Yang kedua, biloks unsur H itu selalu positif 1 kecuali pada senyawa hidrida. Itu -1. Apa itu senyawa hidrida? Contohnya itu natrium hidrida, barium hidrida. Senyawa yang terdiri atas logam dan hidrogen. Itu adalah senyawa hidrida. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur oksigen dalam senyawa itu -2, kecuali pada senyawa peroksida, biloks O sama dengan -1. Pada senyawa oksifluorida, biloks O sama dengan +2. Senyawa peroksida itu contohnya Na2O2, BaO2, ini biloksnya -1. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur logam itu selalu positif. Biloks unsur golongan 1A itu positif 1. Biloks unsur golongan 2A positif 2 sesuai golongannya. Biloks unsur golongan 3A plus 3. Biloks unsur transisi yang lebih dari satu macam biloks, ini contohnya misalnya Jn plus 2. Ya, sesuai dengan biloksnya masing-masing. Yang kelima, bilangan oksidasi unsur golongan 6A dalam senyawa binar itu -2. Contohnya bilangan oksidasi oksigen dalam H2O. Bilangan unsur golongan 7A itu dalam senyawa biner sama dengan -1. Senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari 2 unsur ya. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Contohnya di sini jumlah biloks dalam senyawa K2CrO4 itu sama dengan 0, biloks totalnya ya sama dengan 0. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi pada ion
sesuai dengan muatannya. Contoh di sini, biloks Cu pada ion Cu2+, karena muatannya 2+, berarti biloks Cu sama dengan plus 2. Kita masuk pada contoh, menentukan bilangan oksidasi Al dalam Al2O3. Ini adalah senyawa, berarti biloks totalnya sama dengan 0. Sedangkan biloks oksigen sama dengan min 2. Berarti 2 kali biloks Al tambah 3 kali biloks oksigen sama dengan 0. Berarti 2 kali biloks Al tambah 3 kali min 2 sama dengan 0. 2 kali biloks Al dikurang 6 sama dengan 0. Berarti 2 biloks Al sama dengan 6, biloks Al sama dengan plus 3. Kita masuk pada B, menentukan biloks P dalam H3PO4. H3PO4 ini juga seperti poin nomor 6 ya. Biloks totalnya sama dengan 0 di sini. Kemudian kita lihat ada hidrogen. Hidrogen itu biloksnya plus 1, oksigen ini biloksnya min 2. Sudah ada aturannya ya. Berarti untuk menentukan biloks P sama dengan 3 kali biloks H tambah 1 kali biloks P tambah 4 kali biloks oksigen itu sama dengan 0. Berarti 3 kali 1 tambah biloks P tambah 4 kali min 2 sama dengan 0. 3 kali biloks P dikurang 8, ini 4 kali min 2 ya, sama dengan 0. Berarti biloks P sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan plus 5. Jadi biloks P dalam H3PO4 adalah plus 5. Nah, kita masuk pada C, menentukan bilangan oksidasi Cr dalam Cr2O7 2-. Ini cara yang pertama, kita masuk ke cara kedua saja. Biloks total ini adalah muatan, ini min 2 ya. Sedangkan oksigen biloksnya min 2. Untuk menentukan Cr, berarti kita langsung saja 2 kali X, kita anggap X untuk Cr, ditambah 7 kali min 2 sama dengan min 2 untuk biloks totalnya. Berarti 2X tambah 7 kali min 2 sama dengan min 2. Berarti 2X dikurang 14 sama dengan min 2. 2X sama dengan min 2 tambah 14 sama dengan plus 12. Berarti X sama dengan plus 6. Jadi di sini biloks Cr adalah plus 6. Yang D, menentukan bilangan oksidasi Mn dalam KMNO4. Nah, kita masuk ke cara cepatnya. Ya, KMNO4 ini adalah senyawa, berarti biloks totalnya sama dengan 0. K ini golongan 1A, berarti biloksnya positif 1. Berarti bagaimana menentukan biloks Mn? Plus 1 ditambah X tambah 4 kali min 2, ini ya, oksigen min 2, sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 dikurang 1, sama dengan plus 7. Berarti biloks Mn sama dengan plus 7. Oksidator, reduktor, dan autoredoks. Oksidator itu atau pengoksidasi adalah zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau zat yang mengalami reduksi dalam suatu redoks. Sedangkan reduktor atau preduksi adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau zat yang mengalami oksidasi dalam suatu redoks. Di sini ada contoh reaksi redoks. Menentukan oksidator reduktor, maka kita harus menentukan biloks masing-masing zat ini ya. Di sini Cu biloksnya plus 2, Fe biloksnya 0, Cu0, Fe2 plus 2. Kita melihat di mana yang mengalami perubahan. Kalau ini tetap ya, tidak usah ditentukan biloksnya karena tetap. Di sini Cu plus 2 menjadi 0. Jadi mengalami perubahan, dia plus 2 menjadi 0 turun, berarti mengalami reduksi. Fe di sini 0. Menjadi plus 2 berarti mengalami kenaikan, berarti oksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi Fe, reduktor adalah Fe, hasil oksidasi Fe2+. Yang mengalami reduksi adalah Cu2+, oksidatornya berarti Cu2+, hasil reduksinya adalah Cu. Sekarang reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Apa itu?
Reaksi autoredoks adalah reaksi redoks dengan oksidator sekaligus juga reduktor. Jadi dia mengalami dua reaksi ya. Nah, di sini kita tentukan dulu masing-masing bilangan oksidasi. Yang mana yang mengalami perubahan kita perhatikan. Di sini I2 0 ya. Di sini I-nya -1 dan di sini +1. Dua kali mengalami perubahan. 0 menjadi -1 berarti turun. Dia mengalami reduksi. 0 menjadi +1 berarti naik. Dia mengalami oksidasi. Jadi itu yang disebut dengan reaksi autoredoks, yaitu reaksi dengan oksidator sekaligus reduktor. Demikianlah materi kita penentuan bilangan oksidasi untuk hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.